ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para santri rumah kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini biidznillah ta'ala insyaallah kita akan menyimak bersama tentang sebuah kitab yang sangat fenomenal, yakni kitab Aqidatul Awam. Namun sebelumnya, mari kita awali perjumpaan kita yang mulia ini dengan sama-sama baca ummul kitab suratul Fatihah, menghadap ridha Allah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada muallif kitab, pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Marzuki rahimahullahu taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu khususan ila muallif kitab Aqidatul Awam, ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sekilas tentang sebuah kitab yang sangat fenomenal, yakni kitab Aqidatul Awam. Sesuai dengan namanya, Aqidatul Awam, akidah bagi orang-orang awam. Artinya kitab ini diperuntukkan bagi para pemula, bisa dalam arti bagi orang yang ingin memperdalam agama Islam, atau orang yang belum pernah belajar tentang akidah, atau juga bagi anak-anak remaja usia dini yang harus memiliki pengetahuan tentang pentingnya iman atau akidah. Kitab ini sesungguhnya sudah sangat populer di kalangan umat Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat familiar kita dengan nama kitab ini. Bahkan kitab ini menjadi rujukan, jadi referensi di hampir semua lembaga pendidikan Islam berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah maupun majelis-majelis ta'lim. Adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki, atau tepatnya nama lengkap beliau Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani, yang mengarang kitab yang sangat fenomenal ini. Beliau adalah salah seorang ulama berpengaruh di Mesir, seorang ulama yang sangat terkenal produktif dalam menguraikan pena keilmuan dalam berbagai disiplin ilmu. Dan salah satu karya fenomenal beliau adalah kitab yang saat ini sedang kita simak bersama, Aqidatul Awam. Kitab ini sungguh sangat penting. Bahkan saking pentingnya begitu banyak ulama yang mencoba menjabarkan kandungan kitab ini. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab syarah beliau bernama Nurul Dhalam, cahaya dalam kegelapan. Dalam syarah beliau terhadap kitab Aqidatul Awam ini, beliau memberikan satu pandangan umum bahwa kitab ini sangat penting bagi siapapun yang ingin mempelajari akidah dan keimanan secara baik, benar, dan proporsional. Kembali kepada sang pengarang, Syekh Ahmad Marzuki dikenal sebagai ulama. Di sisi lain juga beliau dikenal sebagai pujangga.
Dengan latar belakang beliau sebagai seorang pujangga yang piawai, lahirlah buku ini. Sehingga buku ini kemudian kita lihat tersusun dalam bentuk manzumah, nazam, yang terdiri dari 57 bait. Dalam setiap bait terdiri dari 2 satar. Kenapa dibuat dalam bentuk bait? Bukan hal yang kebetulan. Beliau seorang pendidik. Secara pedagogik tahu betul kebutuhan orang untuk bisa belajar kitab ini dengan sederhana dan mudah. Maka bentuk syair sesungguhnya atau bentuk nazam sesungguhnya untuk mempermudah bagi siapapun yang ingin belajar tentang kitab ini, mudah diingat dan mudah dihafal. Maka di lingkungan pesantren atau madrasah diniyah, dulu kami ketika kecil atau kita semua yang barangkali pernah belajar kitab ini, dianjurkan untuk menghafal dalam bentuk nazam, kemudian dilagukan. Itulah keunikan dari kitab ini. Sebagai contoh ingin saya kutip bagaimana dengan bentuk nazam ini kemudian setiap pesantren atau lembaga pendidikan melakukan kreasi dan inovasi untuk membuat sebuah lagu atau nagom, membawakan pelajaran ini agar mudah dipahami oleh anak-anak. Sebagai contoh misalnya, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini keunikan. Sehingga kemudian dari metodologi mempelajari kitab ini dengan bentuk nazam yang kemudian dihafal, sesungguhnya kelebihannya adalah memudahkan bagi anak-anak, murid, santri untuk bisa mengingat pelajaran ini yang selanjutnya kemudian oleh para guru, para pengajar menjelaskan kandungan dari bait per bait dari kitab ini. Itulah gambaran awal tentang kitab Aqidatul Awam. Terus apakah konten yang terdapat di dalam kitab ini? Karena kitab ini fokusnya adalah kajian tentang akidah atau tauhid. Maka kitab ini berisi tentang landasan-landasan dasar tentang keimanan tauhid. Dan yang kita tahu di dalam kitab ini secara umum adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Di mana di sana disebutkan tentang 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Kemudian dilengkapi dengan 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Yang kemudian kita kenal dengan aqaid 50, aqaid 50. Bahkan kemudian dalam beberapa kesempatan orang lebih mengenal kitab ini dengan kitab tentang sifat 20. Yang kemudian kita kenal di masyarakat, kenapa anak-anak kita disuruh menghafal tentang sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Itu adalah bagian dari isi kitab ini. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah. Kembali tentang pentingnya kitab ini. Sesungguhnya karena kitab ini bicara tentang keimanan tauhid. Meskipun bentuknya kecil, tapi kandungan muatan pelajaran yang ada di dalamnya sungguh sangat prinsipil dan mendasar bagi siapapun yang ingin belajar tentang akidah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akidah dan tauhid adalah sumber atau dasar kita untuk beragama. Artinya apa? Keberagamaan seseorang ditentukan oleh kekuatan landasan fondasi keimanan. Semakin kuat fondasi keimanan seseorang, maka niscaya akan semakin kuat keberagamaan seseorang. Dalam arti apa? Yang pertama, bahwa dengan iman yang kuat, siapapun kita insya Allah akan sanggup menjalankan misi keislaman dalam bentuk melaksanakan syariat-syariat Allah, baik berupa perintah maupun larangan. Bahkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan kitab ini diharapkan para santri, para murid, para siswa punya bekal yang cukup untuk bagaimana cara mengenal Allah dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, menghindarkan hal-hal yang secara keimanan dilarang oleh Allah, seperti misalnya jatuh pada kemusyrikan dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan menurut akidah Islamiyah. Kemudian sisi lain daripada pentingnya kitab ini selain membangun fondasi yang kuat, juga sebagai sebuah benteng yang kuat
untuk menghadapi perkembangan zaman, dinamika kehidupan yang syarat dengan berbagai masalah, problematika, dan tantangan hidup, yang meniscayakan kekuatan iman agar tidak mudah terombang-ambing dalam perjalanan waktu dan kehidupan yang begitu syarat dengan berbagai masalah dan tantangan sebagaimana yang kita ketahui. Inti kata bahwa kitab ini dilihat bukan dari bentuknya yang kecil, tapi dari muatan isinya yang begitu prinsipil dan mendasar sebagai fondasi keimanan yang kuat, terutama bagi anak-anak kita, murid-murid dan siswa, akan memiliki bekal keimanan yang cukup sehingga ke depannya tinggal mengembangkan bagaimana cara untuk belajar agama lebih baik. Sepanjang fondasinya kuat, maka siapapun kita, para murid, para santri, bahkan kaum muslim secara umum akan mampu menunjukkan keberagamaan secara baik, benar, dan proporsional. Itulah sekelumit tentang kitab Aqidatul Awam. Kecil dalam bentuknya, tapi dalam dari sisi makna dan hakikatnya. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa mengingatkan kembali betapa pentingnya kitab ini, terutama untuk anak-anak kita, bahkan terutama untuk kita yang masih belum menguasai betul tentang aspek keimanan yang menjadi landasan dasar beragama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah agar semakin bertebal iman kita, tauhid kita, sehingga keberagaman kita menjadi semakin baik dan semakin benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.